Guys, gua muslim tapi masuk gereja. Wah, parah banget lu. Muslim kok masuk gereja? Murtad lu ya? Haram tahu. Hey, gua belum cerita lah, makanya dengerin dulu. Dari gua kecil sampai sekarang, gua tuh selalu penasaran ibadah orang Kristen tuh kayak gimana. Nah, keluarga bapak gua itu semuanya Kristen, tapi bapak gua itu mualaf. Kenapa dia mualaf? Ya karena mau nikah sama mak gue. Nah, kalau keluarga mak gue itu Islam semua. Jadi karena itulah gue terlahir sebagai Islam. Ya, walau gue dulu pernah dibilang Islam sih, Kristen Islam. Ya, emang mereka parah banget. Dan kayak yang gue bilang tadi, gue sudah dulu penasaran sama ibadah orang Kristen. Terus dulu gue sering nanya ke nenek gue yang Kristen, ibadah orang Kristen tuh kayak gimana? Dan tentunya dijelasin. Tapi pasti gue gak mudeng gitu, jadi gue nanya lagi besoknya. Saking penasarannya, gue tuh nanya ke nenek dari keluarga emak gue, which is gue tuh nanya ke nenek yang Islam. Nenek gue tuh ya kan dia Islam, jadi dia tuh gak tahu banyak. Jadi nenek gue tuh jawab gini, ya paling sih nyanyi lagu rohani. Oh ya, sama berdoa juga. Dan 19 Desember 2025 gue liburan ke Temanggung untuk nginep di rumah nenek gue. Nenek dari keluarga bapak gue, bukan emak gue. Untuk tempat spesifik kayak kecamatannya nggak bakal gue sebut. Ini juga dari gambar, harusnya kalian tahu nih di mana. Dan ini kayak hal-hal yang paling gue tunggu setiap libur sekolah. Karena setiap libur sekolah tuh hampir pasti gue kesini. Gue tuh nginep di situ dari tanggal 19 Desember sampai 3 Januari. Ini juga jadi alasan kenapa video yang ini jadinya tuh lama banget. Gue yang baru bangun tidur dan masih setengah sadar dikasih tahu sama tante gue kalau kamu besok ikut ke gereja ya. Gereja? Iya, itu reaksi pertama gue pas dibilangin sama tante gue. Terus tante gue yang liat gue kaget. Oh iya, BTW ini ceritanya pas gue udah di Temanggung. Tante gue langsung bilang ke gue, nggak ikut berdoa kok, cuma liatin aja daripada di rumah sendirian. Iya, nggak gue sangka, rupanya satu keluarga kesana semua. Dan kalau gue nggak ikut, yang ada gue sendirian di rumah. Awalnya tuh jelas gue ragu-ragu mau ikut apa enggak. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, gue memutuskan untuk ikut aja deh. Lagian kan lumayan pengalaman ini bisa dibuat jadi animasi pengalaman. Jadi sebenarnya video ini tuh udah gue rencanain dari Desember. Cuma karena rasa malas luar biasa, video ini tuh ya ketunda lah. Akhirnya gue, om gue, tante gue, nenek gue, dan sepupu gue yang cewek. Dan gue juga udah lupa sama bentuk gerejanya, karena dari luar tuh pakai tenda gitu. Sedangkan pas tuh ya perayaan Natal, makanya pakai tenda. Pas di gereja kita suruh ngewarnain pohon cemara. Cara ngewarnainnya itu dioles gitu. Jari lu dicelupin ke cat bebas hijau apa coklat, terus diolesin dah. Kalau udah kita kasih lampu. Ya soalnya itu dinyalain pas nanti. Awalnya gue kira itu tuh botol gitu. Kenapa? Karena satu, teksturnya plastik. Dua, bentuknya mirip. Jadi awalnya gue kira itu tuh botol. Akhirnya kita masuk dan langsung nyari tempat duduk. Ya jangan heran gue pakai foto gereja beneran, soalnya gue gak bisa gambar gereja. Dan kita pun duduk sampai acaranya mulai. Karena ini pertama kalinya gue ke gereja, gue harus jaga sikap biar gak malu-maluin dan menjelekkan nama baik Islam. Cuman karena lama, sekitar 30 menitan ya kan, gue tuh gabut parah gitu. Ya 30 menit acaranya baru mulai. Terus acara pertamanya sih kalau gak salah puji-pujian kayaknya. Lah, kenapa kayaknya? Kan lu yang di sana. Karena pas baca, pembaca itu sampai nangis terharu. Jadi kemungkinan besar itu muji Tuhan. Abis itu muncul satu cewek yang kayaknya sih penari. Ya sebenarnya sih penarinya lebih dari satu ya. Seingat gue tuh 3 atau enggak 5. Cuman ya anggap aja 5 orang, soalnya gue mau gambar 5-5-nya. Dan benar, mereka langsung nari, diiringi musik, sementara semua orang tuh nyanyi, kecuali gue. Ya soalnya ngapain juga gue nyanyi, gue Islam bro. Lagian gue gak mau murtad, karena itu haram dan dosa. Ditambah gue kesini cuma karena pengen tahu doang. Terus gue ingat ada satu kejadian nih. Gue sih sebenarnya lupa ingat gitu. Seingat gue kita suruh berdiri buat berdoa. Dan gue just kaget dong, karena itu berdoa, bukan nyanyi lagi. Disinilah gue dilema parah gitu. Ini gue antara ikut berdiri atau duduk aja gitu. Kalau berdiri takut dosa, kalau diem aja bakal diomongin. Karena di belakang gue persis ada 2 bocah yang dari awal tuh ngobrol terus. Dan kalau gue gak berdiri, kemungkinan besar gue bakal jadi bahan omongan mereka. Akhirnya gue terpaksa ujung-ujungnya berdiri juga. Tapi tentunya gue tuh cuma berdiri doang, gak ikut bahasa doa. Cuma tetap aja gitu. Habis itu gue bener-bener kepikiran terus. Ditambah lagi, kan gue cari tahu ya soal kejadian itu. Katanya tuh hukumnya makruh atau gak haram. Cuman habis itu juga balik kayak biasa, cuma nyanyi lagu rohani doang. Terus puncak acaranya itu semacam drama gitu. Dramanya tuh kayak gini.
ada keluarga cemara, atau gampangnya itu keluarga yang hidupnya bahagia. Adiknya dapat juara kelas, abangnya jadi mahasiswa paling pinter, bapaknya terima kerja di perusahaan ternama, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang sangat sayang ke keluarganya. Hingga suatu hari ayahnya itu stres banget karena dia habis dipecat. Terus sang adik yang seperti biasa mendapatkan juara lagi ingin menunjukkan piala itu ke ayahnya. Dan sang ayah yang sudah stres refleks mengambil piala itu dan membantingnya ke lantai sambil mengatakan, "Piala itu tak bisa membantu ayah, lebih baik dibuang saja, tak ada harganya jika dijual." Sang adik pun sangat amat terpukul, mengira semua usahanya selama ini tak ada gunanya. Sang ibu pun menanyakan kepada sang adik kenapa ia termenung dengan piala yang di lantai. Disitulah sang adik menjelaskan apa yang terjadi. Tak terima sifat suaminya yang tiba-tiba berubah, akhirnya pertengkaran pun terjadi. Karena sudah sangat stres, sang suami pun menampar istrinya. Puncaknya, mereka bertiga pun langsung terdiam seketika dan merenungi nasib mereka masing-masing. Sang kakak yang baru pulang pun menjadi sangat heran karena rumah sangat amat mencekam. Sang kakak yang melihat piala adiknya tergeletak pun memberikan piala itu ke adiknya. Namun sang adik menepis piala itu jauh-jauh dan mengatakan, "Piala itu tak ada gunanya, lebih baik aku buang saja." Begitu juga respon yang ia dapat ketika bertanya dengan sang ayah dan ibu. Sang kakak yang sudah tak bisa apa-apa lagi hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan disinilah fungsi alat ini. Sang kakak pun memujuk adiknya sekali lagi hingga akhirnya sang adik pun tercerahkan. Akhirnya mereka berempat pun saling memaafkan. Nah, ternyata alatnya itu fungsinya dinyalain. Jadi di bawahnya tuh ada tombol. Nah, kalau digeser kiri buat matiin, ke kanan buat nyalain. Ya gitulah ya. Dan kayaknya sih dalam konteks dramanya alatnya itu kayak semacam hati gitu. Soalnya habis mereka maaf-maafan itu langsung nyala. Kita semua pun disuruh berdiri dan nyalain lampu itu masing-masing. Dan ya bisa ditebak lah ya, gua terpaksa berdiri. Jujur aja gue lupa sih ya abis drama itu kita ngapain. Tapi seingat gue kita langsung pulang. Sebelum pulang kita salam-salaman dulu sama para petugas gereja. Dan ternyata kita dikasih kardus full roti. Pas sampai rumah juga ternyata tuh udah jam setengah 9 malam gitu. Dari jam 5 pulangnya jam segini. Karena kecapean gue pun langsung tidur. Yo guys, akhirnya video ini kelar juga. Jujur aja pas gue cari tahu ya yang gue berdiri tuh ternyata ya kan hukumnya itu kalau nggak salah tuh makruh kalau nggak haram. Dan gue langsung kayak panik gitu. Gue takutnya gue udah murtad takutnya ya kan. Ya gue takutnya itu gue mah jadi murtad gitu tanpa sadar takutnya. Tapi ternyata enggak gitu. Kalau ngelakuinnya itu karena nggak tahu ternyata itu ikut berdosa. Ya meskipun nggak ikut berdoa, kalian nggak berdosa gitu katanya sih. Gue juga nggak tahu, soalnya gue nyari di Google gitu. Bukan hanya ke orang-orang terdekat. Jadi ya ini mungkin video pengalaman ya animasi pengalaman terpanjang mungkin yang pernah gue upload. Apalagi ya kayaknya udah sih. Jadi ya terima kasih Jess ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Goodbye ya, thanks for watching. Makasih juga yang udah denger yappingan gue di credit scene ini. Bye.